Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ya, kembali lagi kami perkenalkan diri. Eh, saya atas nama Laudi Harmono dari jurusan Teknik Geologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo dari angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai eh, foraminifera yang merupakan bagian dari materi perkuliahan paleontologi ya pada semester 4 yang kami ampu saat ini. Ya, jadi hal-hal yang menjadi outline atau pokok bahasan pada kesempatan kali ini itu ada 7 ya. Yang pertama ada jenis-jenis foraminifera, kemudian ada siklus dan perkembangan foraminifera, yang ketiga ada morfologi cangkang, yang keempat ada dinding dan juga komposisi cangkang, yang kelima ada bentuk cangkang dan juga susunan kamar, yang keenam ada aperture, dan terakhir ada hiasan atau ornamen ya. Yang pertama, jenis-jenis dari foraminifera di mana berdasarkan lingkungan hidupnya, foraminifera itu dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ya ada foraminifera bentik atau bentonik dan juga ada foraminifera plantonik. Nah, foraminifera bentik atau bentonik itu adalah jenis foraminifera yang hidup di dasar perairan, baik ia melekat pada substrat ya atau sesil, ataupun juga dia bisa bergerak bebas di atas atau di dalam endapan sedimen ya. Kemudian yang kedua ada foraminifera plantonik. Nah, di mana foraminifera jenis ini itu hidup melayang di atas permukaan air dan tersebar luas dari permukaan hingga kedalaman tertentu, dan juga dia hidup di laut yang terbuka dan memiliki penyebaran geografis yang sangat luas. Nah, penyebaran geografis yang sangat luas ini dipengaruhi karena memang lingkungan hidupnya itu di permukaan dan kemudian ukurannya kecil ya, sehingga ketika penyebarannya itu luas karena gelombang dan juga arus laut itu mudah membawa dari tubuh si foraminifera plantonik ini, sehingga penyebarannya itu luas. Nah, kemudian yang kedua, siklus hidup dan juga perkembangan foraminifera. Nah, siklus hidup dari foraminifera ini itu dia bersifat metagenesis, di mana metagenesis ini merupakan pergantian generasi antara fase haploid atau ya dan juga diploid ya, yang ditandai dengan perubahan ukuran ruang awal cangkang. Nah, di mana eh, ini ada gambar atau skema dari bagaimana siklus hidup dari foraminifera yang kami bagi menjadi 4 proses. Yang pertama ada Eigenmann atau bentuk B, di mana itu berupa mikrosferis atau diploid, kemudian yang bereproduksi aseksual ya. Kemudian keturunannya itu adalah keturunan yang bersifat haploid. Kemudian ada yang kedua, ada gamon atau bentuk A. Ini dia berukuran makrosferis, ukurannya lebih besar dibanding yang agamon tadi. Kemudian ini dia sifatnya haploid. Kemudian dia melakukan reproduksi secara seksual dan kemudian menghasilkan keturunan berupa gamet. Kemudian yang ketiga ada penyatuan, di mana prosesnya ini terjadi ketika gamet kemudian melebur, kemudian menghasilkan zigot yang bersifat diploid, kemudian tumbuh menjadi agamon. Dan terakhir, proses ini terus terjadi yang kemudian mengalami pergantian generasi seksual ataupun juga aksesual secara berulang ya. Kemudian untuk perkembangan foraminifera ataupun ontogenik itu terbagi menjadi 4 tahap ya. Yang pertama ada tahap awal yang kemudian dimulai dari ruang pertama yang disebut sebagai prolokulum ya. Ini ada atau prolokulus, ini adalah titik awal dari perkembangan dari si foraminifera ini ya. Dimana itu dia terbentuk pada saat zigot kemudian tumbuh atau sel muda itu dia terlepas. Nah, kemudian yang kedua tahap pertumbuhan, di mana ketika
tubuh sudah mulai membesar, terbentuk ruang-ruang baru yang berturut-turut di belakang atau di samping ruang lama yang dipisahkan oleh sekat atau septum. Nah, ini bisa dilihat ada septum ya. Kemudian ruang-ruang baru ini mulai tumbuh dari titik utama atau prolokulum atau prolokulus itu mulai tumbuh terus-menerus yang kemudian tadi dibatasi oleh yang namanya septum ya atau sekat. Kemudian ketiga ada pola susunan di mana terjadi penambahan ruang yang kemudian mengikuti pola yang tetap. Ada yang lurus ya, ada yang spiral ya, ada yang seperti kepang, ada dan lain sebagainya. Kemudian yang ini pola susunan ini itu sesuai dengan jenis yang kemudian membentuk morfologi khas pada saat si foraminifera ini menjadi dewasa. Kemudian terakhir tahap kematangan, di mana bentuk, ukuran, posisi lubang keluar atau apertur, dan juga ornamen permukaan itu akan menjadi lengkap pada saat sudah dewasa ya. Nah, kemudian yang ketiga, morfologi cangkang. Nah, untuk morfologi cangkang ini bisa dilihat pada tampilan gambar dari morfologi si cangkang bentonik ya, cangkang bentonik dari foraminifera. Nah, ada ya, ada berapa ya ini? Ada 9 ya, ada 9 bagian atau morfologi dari cangkang foraminifera. Yang pertama adalah proloculus atau ya, yang kemudian ini merupakan ruang pertama dan paling pusat yang tempatnya itu menjadi tempat dimulainya pertumbuhan cangkang. Ya, kemudian yang kedua ada kamar ya atau marginal cord ya, di mana ini merupakan ruang-ruang yang terbentuk satu persatu seiring dengan pertumbuhan terjadi yang tersusun secara melingkar. Kemudian yang ketiga ada sekat atau septum yang ini merupakan dinding pemisah antara kamar-kamar atau antara marginal cord yang tersusun secara berurutan. Yang keempat ada lilitan planispiral atau planispiral coil yang ini merupakan pola susunan kamar yang melingkar pada satu bidang datar yang kemudian membuat cangkang ini seolah-olah pipih dan juga simetris. Ya. Kemudian yang kelima ada tiang penyangga atau chamber. Ya, maaf ya, bukan chamber tapi pilar. Ya. Kemudian ini merupakan struktur di dalam cangkang yang berfungsi untuk memperkuat bentuk bentuk cangkang ini. Ya. Kemudian yang keenam ada tepi tali atau chamber. Ya. Ini merupakan bagian pinggir di luar cangkang. Ya. Yang kemudian menebal seiring pertumbuhan dari si foraminifera ini. Kemudian yang ketujuh ada jejak sekat atau septal trace. Ini merupakan bekas sambungan sekat yang terlihat jelas di permukaan luar cangkang ya. Ini bisa dilihat. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan ada butiran atau granules. Ini merupakan tonjolan kecil-kecil yang menjadi ornamen pada permukaan cangkang. Yang terakhir ada pusat kutub ya maaf, atau polar pustule. Ini merupakan titik tepat di tengah cangkang, menjadi tempat berporosnya arah pertumbuhan ya. Kemudian yang keempat adalah dinding dan juga komposisi cangkang, di mana dinding cangkang itu secara umum kami bagi menjadi 5 jenis ya maaf. Yang pertama ada dinding porselen atau porcelainous. Ini contohnya itu ada pada ordo Miliolida yang tersusun atas kristal kalsit dan juga magnesium yang tinggi. Bentuknya yang memanjang kemudian tersusun silang-silang atau acak mirip seperti porselen ya. Ini bisa dilihat ya, yang bagian nomor 1. Kemudian yang kedua ada dinding mikrogranular yang tersusun atas calcareous mikrogranular. Ini contohnya itu ada pada ordo
Rotaliida, Textulariida, ataupun Fusulinida. Ya, ini dia tersusun atas kristal kalsit dan juga magnesium yang rendah. Dan bentuknya yang memanjang, ya, berlapis dua, dan juga sangat banyak kristal. Dan juga ini mempunyai bagian yang berpori, dan ada juga yang berlapis kristal teratur. Kemudian ada juga yang namanya Ordo Fusulinida, di mana ini tersusun atas kristal kalsit yang sangat halus. Kemudian ukurannya hampir sama, tidak punya arah dan tidak punya pori. Dan ada juga yang berstruktur granular, bahkan ada yang punya bersusun seperti anyaman serat, ya. Ini bisa dilihat. Kemudian yang ketiga ada dinding hialin, ya. Contohnya ini ada pada Ordo Rotaliida, tersusun atas kristal kalsit atau polisintetik dengan kadar magnesium yang rendah hingga tinggi, ya. Kemudian ada dinding aglutinasi, ya, yang mana ya? Yang ini, ya, aglutinasi. Nah, di mana dinding aglutinasi ini contohnya itu ada pada Ordo Textulariida, tersusun atas butiran sedimen di mana kalsit dan magnesiumnya itu rendah, kuarsnya dan besi oksidanya itu cukup tinggi yang direkatkan pada bahan organik. Kemudian ada dinding organik, ya, contohnya pada Ordo Allogromida, ya. Ini bisa dilihat Allogromida, ya, di mana tersusun atas murni bahan organik, baik dari protein ataupun zat yang mirip seperti kitin. Kemudian setiap tipe dinding ini dia punya komposisi, susunan kristal, keberadaan pori, dan juga struktur lapisan yang tentunya membedakan antara satu sama lain. Nah, kemudian yang kelima ada bentuk dan susunan kamar. Nah, kami membagi untuk bentuk kamar itu menjadi 9 jenis, ya. Ada flash single chamber, ada uniserial, ya, ada biserial, ada triserial, ada planispiral involute, ada planispiral biserial, ada million, ada planispiral evolute. Oh, ini sama, ya. Ada yang terakhir ada trochospiral trochoid. Ya, sedikit mungkin ini ada yang mirip, ya. Ada planispiral evolute sama involute. Tapi sedikit yang membedakan itu adalah nah, kalau planispiral involute itu melingkar datar dalam satu bidang di mana lingkaran luarnya itu menutupi sepenuhnya lingkaran di dalam. Sedangkan kalau planispiral evolute itu melingkar datar, tapi lingkaran di bagian dalamnya itu terlihat, tidak ditutupi oleh lingkaran di bagian luar, ya. Itu sih perbedaannya. Kemudian untuk susunan kamar itu kami bagi menjadi dua saja, ya. Ada kamar ekuator dan juga ada kamar samping. Bisa dilihat kamar ekuator atau equatorial section, maaf, ya, equatorial chamber, dan juga ada kamar samping atau lateral chamber. Kemudian yang keenam ada aperture. Nah, jadi aperture ini merupakan lubang utama yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya tubuh makhluk hidup itu sendiri untuk kemudian mencari makan, ya, bergerak, dan juga melepas sel gamet. Di mana karakteristik ini itu penting, ya, untuk kita bisa mengidentifikasi posisi, bentuk, jumlah, dan juga struktur penunjangnya. Nah, untuk jenis-jenis aperture pada foraminifera itu kami rangkum menjadi 7 jenis, ya. Ada umbilical aperture, ada relic aperture, ada areal supplementary aperture, ada single sutural supplementary aperture,
ada multiple sutural supplementary aperture, ada infralaminal accessory aperture, dan yang terakhir ada intralaminal accessory aperture. Nah, kemudian yang ketujuh, ada hiasan atau ornamen. Jadi, ini merupakan struktur tambahan di permukaan yang berfungsi untuk penguat struktur ya, penyesuaian daya apung ataupun juga perlindungan. Nah, kami rangkum menjadi 4 jenis ya. Ada hiasan beralur melengkung atau ribbed ornamen ya. Ada hiasan berbintik atau punctate ornamen ya, bintik-bintik. Yang ketiga ada hiasan berjaring atau reticulate ornamen ya. Dan yang terakhir ada hiasan bergaris atau striate ornamen. Nah, ini merupakan referensi yang kami ambil, yang kami gunakan untuk penyusunan isi dari presentasi kami ini. Oke, baik. Sekian apa yang bisa kami sampaikan dan kami coba jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.